Halo Sobat Genvest, ketemu lagi di Klinik Saham. Hari ini saya nggak sendiri, ditemenin sama Mas Mino. Ya. Apa kabar Mas? Baik, Baik alhamdulillah. ya. Ini seminggu terakhir nih ISG bagus nih ya Mas. Ya, jadi pasca The Fed pangkas suku bunga, BI gitu ya. BI pangkas suku bunga 25 basis point ya. Ini membuat market kita cukup sumringah ya, karena kita tahu memang bobot market kita kan paling tinggi keuangan ya. Jadi kalau misalnya sektor keuangan bergerak ya secara otomatis indeksnya juga jadi sumringah. Iya, gitu. naik ya. Oke, ini hari ini juga indeks kita bagus nih Mas. Ya. Ini sampai sesi 1 tadi gimana nih Mas? Ya, kalau kita lihat dari di sesi 1 tadi ini ISG menguat hampir 1% ya, tepatnya 0,95%. Dengan transaksi sekitar 6,3 triliunan ya di sesi 1. Kemudian dari sisi sektoral yang menjadi penyumbang terbesar ya, ini terpantau ada sektor infrastruktur dengan penguatan 1,78%. Ini terutama dipicu oleh kenaikan beberapa saham big cap di sektor ini ya, seperti Brand, kemudian Telkom, dan juga ada Mitratel dan PGO ya. Jadi itu beberapa saham yang kenaikannya cukup besar di sektor infrastruktur. Kemudian sektor lain yang juga naiknya lumayan ya, atau menjadi penyumbang terbesar kedua adalah sektor consumer. Untuk yang konsumer kebutuhan barang pokok ya, atau kebutuhan primer. Ini terutama dipicu oleh kenaikan beberapa saham big cap juga ya, seperti ICBP, kemudian apa tadi ya, non cyclical ICBP, kemudian ada MRT juga ya, dan Cepin ya. Jadi itu beberapa sektor yang memang harusnya cukup terdampak positif ya dengan beberapa perkembangan kebijakan terakhir ya, seperti UMR 6,5%, kemudian makan gratis, jadi dan sebentar lagi juga Lebaran ya. Kalau untuk retail kan juga ya MRT mungkin ya kue Lebaran segala macam. Intinya di masa-masa Lebaran ini ada potensi penjualannya naik gitu. Jadi itu sih dua sektor yang kinerjanya di hari ini di atas 1% ya untuk sesi 1 tadi gitu. Oke. Iya, ini sampai sekarang juga masih menguat ya, malah sekarang udah 1,7 nih untuk penguatannya. Oh ya, Sobat Genvest, untuk di bulan Januari ini ya, menjelang akhir bulan nih, kita juga ada promo ya, yaitu Snack Fortune ya, menjelang Imlek. Jadi mungkin kalau teman-teman tertarik, itu bisa langsung kepoin di Instagram kita, CJSI_ID ya. Nanti lengkapnya bisa dibaca sendiri. Nah, mungkin seperti biasa ya Sobat Genvest, kalau punya pertanyaan nih hari ini bisa langsung diajuin di sesi ini, nanti akan kita jawab sama-sama. Mungkin siapa tahu ada yang mau portofolio yang dikonsultasiin, itu bisa. Atau mungkin kalau nggak mau via chat, mau call juga bisa ya. Nanti jadi kita langsung ngobrol langsung ya Mas ya? Ya. Betul. Oke, kalau gitu kita mulai coba cari di kolom chat ya. Teman-teman jangan malu-malu, kalau misalkan mau tanya bisa langsung drop pertanyaannya. Nih biasanya emang kalau lagi sumringah kayak gini tuh emang cukup banyak nih yang suka nanya. Karena emang biasanya kita kalau trading tuh manfaatin lagi fase momentumnya ya. Iya. Oke, ini belum ada, kita tunggu. Ini kalau untuk hari ini rekomendasi kita udah achieve target lumayan banyak nih ya Mas ya. Iya. 6 udah 4. Nih jadi Sobat Genvest, kalau misalkan nggak ikutin live pagi-pagi ini mungkin mulai besok bisa langsung ikut nonton nih, karena bisa jadi trading idea untuk teman-teman yang mungkin bingung mau trading apa ya untuk harian. Jadi jangan lupa ya, tiap jam 8 ya Mas. Ya, betul. Jadi nambah insight lah ya. Selain mungkin teman-teman juga udah melakukan riset sendiri ya untuk trading di hari tersebut gitu. Iya, betul. Oh, ini udah ada yang lagi typing. Oke ya, silakan ya teman-teman kalau ada pertanyaan, mumpung marketnya lagi bagus. Ya walaupun memang beberapa hari lagi kita akan libur panjang ya. Iya. Jadi bikin orang mungkin agak nahan juga ya.
Tapi ya kapan lagi nih, mumpung marketnya lagi oke, jadi bisa memanfaatkan momentum walaupun dalam waktu yang relatif pendek ya, karena ya boleh dibilang hari tradingnya cuma tinggal 2 hari lagi ya. Iya. 2 hari lagi. Iya. Dan setelah itu libur cukup panjang sampai hari Rabu ya. Jadi hari Rabu, Kamis, Jumat baru masuk lagi gitu. Jadi agak panjang gitu. Banyakan libur kayaknya gitu. Oh, ini udah ada nih Mas. Ada pertanyaan, Dok, sektor menarik untuk long term apa nih Dok? Ya, sebenarnya kalau untuk long term ya, historical di market kita, tadi mungkin balik lagi ke pernyataan awal ya, bahwa market kita itu bobot terbesar itu adalah sektor keuangan ya. Jadi sektor keuangan itu secara faktual ya itu udah terbukti lah dalam jangka panjang itu kinerjanya itu positif gitu. Jadi kalau teman-teman bertanya sektor apa yang cocok untuk investasi jangka panjang, ya paling utama adalah sektor keuangan gitu, Sharon gitu. Jadi dan kebetulan sektor ini juga sebenarnya baru mulai bangkit ya. Jadi setelah terkoreksi cukup dalam, kita tahu pasca pemilu di Amerika ya, itu beberapa saham perbankan itu koreksinya bahkan sampai 40% gitu. Jadi kemarin ketika BI memangkas suku bunga 25 basis point, itu kabar yang sangat positif ya buat emiten perbankan. Itu ya mungkin ini momen-momen yang tepat ya untuk teman-teman yang tadi nanya nih, untuk investasi jangka panjang yang cocok apa nih ya, mungkin bisa mulai dipertimbangkan untuk masuk di sektor ini ya, terutama untuk perbankan big cap ya, karena biasanya kalau tone-nya udah berubah ya dari negatif ke positif, itu yang lari duluan biasanya perbankan big cap gitu, karena itu pasti akan menjadi incaran utama untuk investor asing gitu. Iya, per kemarin juga ini kalau dari yang BUMN sendiri ya, bank-bank BUMN itu naiknya udah di atas 11% dari tanggal 15. Jadi emang ini cukup jadi kabar baik. Jadi kalau misalkan kemarin itu pada bingung ya mau entry untuk perbankan di mana, karena market kan turun terus ya, cicil beli. Dan mungkin sekarang juga jadi momentum juga untuk bisa entry ya Mas ya. Jadi kalau dari sisi strategi mungkin porsinya bisa dinaikin lagi ya, walaupun ya memang masih ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi pergerakan harga saham di sektor ini ya, terutama nanti ya kinerja di kuartal 4, walaupun kalau dari proyeksi tim riset kita sih kemungkinan kinerja di kuartal 4 itu akan inline ya dengan proyeksi maupun dengan panduan yang dikeluarkan oleh perseroan gitu. Jadi strateginya mungkin saat ini ya misalnya tadinya waktu turun-turun kita nyicil 5% dari modal kita gitu. Yang saat ini mungkin bisa dinaikkan sampai 25 bahkan 50% dari uang yang kita punya gitu. Iya, karena marketnya udah jauh lebih kondusif ya sekarang ya. Oke, untuk Sobat Genvest, kalau misalnya punya pertanyaan bisa langsung tanya pertanyaannya ya. Mau via call itu juga bisa. Nanti mau ngobrol langsung itu bisa banget tuh. Karena jarang-jarang nih kita biasanya terima yang via call nih. Oke, itu yang untuk saham ya, yang menarik untuk sektor, untuk sektoral lah ya. Yang menarik kalau untuk kita mau investnya itu untuk long term. Jadi mungkin kalau long term tuh di atas 1 tahun lah ya Mas ya. Iya, by definisi kita kalau long term berarti harus di atas 1 tahun. Ya idealnya bisa 5-10 tahun lah kita pegang saham tersebut gitu. Pertanyaan selanjutnya nih, ada Japfa dan Cepin ya. Mungkin, nih tanyanya view technical Japfa dan Cepin gimana Dok? Oke, untuk Japfa ya, ini Japfa tadi pagi itu rally-nya cukup signifikan ya. Cuman untuk saat ini itu udah berbalik melemah ya. Jadi ini bisa dibilang tadi pagi itu yang jualan cukup banyak ya. Volumenya itu lumayan tinggi banget untuk yang sell-nya. Nah kalau untuk dari Japfa untuk saat ini ya, dia masih konsisten di uptrend channel-nya ya, bisa dibilang jangka panjang. Dan untuk sekarang itu sebenarnya dia lagi koreksi, bisa dibilang koreksinya cukup wajar ya, pullback dulu.
dia lagi di area support. Nah, untuk next supportnya itu ada di area 18.50 sebenarnya. Mungkin acuannya itu bisa ke support yang cukup kuat ya di 18.10. Nah, selama harganya bisa nanti bergerak di atas 18.10 sebenarnya ini masih aman untuk trading. Cuman untuk saat ini mungkin jangan entry dulu ya. Mungkin kita tunggu dulu nih agak sedikit mereda dulu. Cuman kita bisa manfaatin untuk buy on weakness. Sementara untuk area untuk buy on weakness-nya dekat 18.10 ya. Itu bisa jadi acuan untuk Java. Sementara untuk target penguatannya mungkin ada potensi untuk balik lagi untuk uji resist di area 19.70. Tapi hati-hati kalau misalkan dia jebol dari 18.10, nah itu mungkin cukup rawan ya. Next supportnya itu ada di area 17.10, jadi emang cukup dalam. Jadi mungkin itu bisa wait and see dulu untuk Java sekarang. Lalu selanjutnya itu ada Cepin ya. Tadi pagi nih dua saham ini emang rally-nya lumayan ya. Nah kalau untuk Cepin masih menguat nih sampai sekarang. Oke, kalau untuk Cepin ini sebenarnya dia downtrend ya. Iya, kalau untuk jangka panjangnya sebenarnya dia bisa dibilang dia bentuk symmetrical triangle. Cuma ini memang polanya untuk jangka panjang banget ya. Kalau untuk short termnya dia lagi downtrend sebenarnya. Oke, kalau untuk saham yang kayak gini, ini sebenarnya agak sedikit risky ya. Karena memang kalau untuk reboundnya ini belum rebound signifikan. Dimana kalau untuk Java mungkin kita tunggu ya. Sampai setidaknya harganya itu confirm rebound. Kalau dia itu bisa breakout di area 48.50, itu mungkin jadi jauh lebih aman ya untuk ditradingkan, dan potensi untuk naiknya bisa lanjut itu lebih besar. Jadi untuk sekarang wait and see juga ya. Kalau untuk dari Cepin, kalau misalkan dia breakout dari area tersebut, itu next resistnya ada di area 49.80. Sementara mungkin bisa jadi acuan kalau misalkan dia turun ya harganya, itu bisa pertimbangkan cut loss kalau misalkan harga itu menyentuh dari 4620. Itu untuk dari Cepin dan juga dari Java. Apa Mas Bino mau tambahin, Mas? Iya, mungkin sedikit nambahin ya. Mungkin dari sisi sentimen ya. Sentimen memang ada harapan dia terdampak positif ya karena makan gratis ya. Cuma short term memang tekanannya ya di sektor ini adalah tekanan dari nilai tukar ya, karena mereka kan masih banyak impor bahan baku untuk ke bungkil kedelai, juga ada jagung juga, terus parenting stok juga ya, grandparent stock juga gitu. Jadi kalau rupiahnya melemah, ini membuat biaya mereka itu jadi naik. Tapi terlepas dari itu sebenarnya untuk ke depan ya, ini ada beberapa sentimen cukup positif selain makan siang gratis ya, makan gratis gitu. Makan siang gratis atau makan gratis sih? Makan siang gratis. Makan gratis, orang makannya pagi. Oke, jadi selain itu juga momen lebaran puasa ya, itu kan orang pada puasa tapi justru konsumsi meningkat karena kadang-kadang orang yang even biasanya orang yang biasa cukup makan tahu tempe gitu, kalau lagi puasa lebaran mereka adain makan ayam gitu. Jadi potensi peningkatan permintaan juga ada ya dalam jangka waktu short term. Kemudian terkait dengan kinerja kuartal 4, memang tadi ada tekanan ya dari sisi cost, tapi menurut tim riset kita, mereka itu menggunakan bahan baku yang mereka beli di kuartal 3 gitu. Nah, kuartal 3 itu harga bahan bakunya masih rendah gitu. Jadi intinya dia ya masih terselamatkan lah ya, terselamatkan dengan adanya tekanan dari rupiah, walaupun ya pada akhirnya juga dia harus stok lagi dengan harga yang lebih mahal gitu. Jadi memang ya secara sentimen memang ya dibilang ada yang bagus, ada yang negatif juga, tapi yang negatif juga ada gitu. Jadi makanya pergerakannya ya yang masih tahan cuma Java doang ya kelihatannya ya. Yang Cepin lebih tertekan gitu. Iya, lebih tertekan. Kalau gitu Sobat Genvest, terima kasih udah nonton, udah dengerin kita ya. Mungkin kita ketemu lagi di klinik saham lainnya, dan jangan lupa untuk setiap saham yang udah kita sebutin, disclaimer on, untuk keputusannya tetap ada di tangan investor.
Kalau gitu terima kasih Sobat Genvest, sampai jumpa. Bye-bye.